Danau suci terbuka, dan setiap orang yang memasuki danau suci harus memperhatikan. Meskipun Anda harus menanggung rasa sakit yang parah dalam pembaptisan, Anda tidak boleh menggunakan True Origin untuk menolaknya. Dengan kedatangan King Ye, mata Feng Ying mengalihkan pandangan, dan suara samar terdengar. Sebenarnya, sebagai anggota klan Phoenix, dia tahu tabu ini di Sengtan, dan kata-katanya jelas ditujukan kepada 3 orang asing. Untuk 3 orang Qin Yi Chen, meskipun banyak pembangkit tenaga listrik klan Phoenix masih memiliki beberapa emosi yang saling bertentangan, ini adalah keputusan keluarga tingkat menengah dan tinggi. Dan, saat ini, selain Qin Yi Chen yang terlalu sombong, 2 orang lainnya itu cukup bagus. Tidak bisakah kamu menggunakan True Origin untuk melawan? Mendengar ini, mata Qin Yi Chen membeku sesaat. Dia tiba-tiba teringat adegan ketika dia menerima warisan esensi darah leluhur klan Phoenix di domain pertempuran 10.000 keluarga. Jika tidak tubuhnya yang berdaging sangat kuat, dan di dalamnya ada juga naga sejati martial spirit. Saya khawatir esensi darah yang sombong telah membakarnya hingga batasnya. Menghadapi baptisan yang kuat semacam itu, True Origin tidak memainkan banyak peran. Bahkan jika seseorang tidak berhati-hati, True Origin dapat tersulut olehnya. King Ye mendengar pengingat Feng Ying, dan wajahnya tiba-tiba. Meskipun dia menerobos ke level tinggi, dia tidak punya waktu untuk menstabilkan alam. Orang yang menerima baptisan di sini seharusnya memiliki tubuh yang paling rentan. Menggunakan True Origin, saya khawatir dia tidak akan bertahan lama. Namun, King Ye juga mengerti bahwa di dunia ini tidak ada kekuatan yang tidak bersalah. Jika dia ingin memanfaatkan kesempatan ini, dia harus bertahan. Apakah semua mengerti? Feng Ying melirik Qin Yi Chen 3 orang, dan suara acuh tak acuh terdengar pelan. Ketika mereka melihat ini, mereka semua mengangguk dan menjawab. Tetua tolong bergandengan tangan dan mulai kolam suci. Melihat penampilan 3 orang, Feng Ying mengalihkan pandangannya ke lelaki tua dengan banyak nafas di sampingnya, lalu berkata dengan sungguh-sungguh. Para tetua klan Phoenix itu merespons dengan ringan, dan kemudian lengan bajunya gelisah. Jalur sinar energi besar keluar dari tangan mereka dan mendarat tepat di atas kolam suci. Hai, dengan desakan mereka, suara Sengtan perlahan muncul dari deretan besar garis misterius, dan dalam integrasi energi ini, garis tipis merah kecil juga perlahan menghilang dan menghilang. Pergi dengan kaca. Saat sinar kecil itu menghilang, pada saat tertentu, gelombang samar tiba-tiba menyebar. Segera, formasi besar terlihat, seolah-olah sebuah celah telah terkoyak oleh tangan raksasa yang tak terlihat. Apakah ada tembakan? Fluktuasi ini sangat halus, tetapi Qin Yi Chen masih menyadarinya. Dia mendongak sedikit, melihat ke langit yang tertutup api di atas, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Hong lama. Dan dengan munculnya celah itu, saya hanya melihat energi yang kaya di atas kolam suci, yang langsung berubah menjadi warna merah menyala, seperti aliran lahar yang mengalir di udara. Perubahan ini tiba-tiba menyebabkan asal sejati antara langit dan bumi berfluktuasi dengan hebat. Energi yang menakutkan, seperti badai, mengamuk di puncak gunung. Badai itu setajam pisau. Dimanapun ia lewat, retakan yang dalam tertinggal bahkan di bebatuan yang keras. Tidak heran Feng Ying ingin kita datang ke sana. Melihat ini, Qin Yi Chen akhirnya menyadari bahwa Feng Feng tidak mempermalukan mereka sebelumnya. Jika dia belum diadaptasi sebelumnya, energi yang begitu kuat dicurahkan. Saya khawatir bahkan jika dia secara tidak sengaja terluka olehnya, jika dia menggantinya dengan jangkrik hijau, dia mungkin langsung terampas. Namun, saat ini di bawah momok energi ini, King Ye masih berdiri diam, dan tubuhnya tidak terguncang sama sekali. Jelas, setelah melewati tes sebelumnya, daya dukungnya jauh lebih kuat. Segera, mata Qin Yi Chen diproyeksikan ke arah kolam suci. Saat kain kafan terbuka, air yang dalam menjadi warna merah. Riak terbuka, seperti sepotong bulu api. Gelombang yang menghangatkan hati semacam ini terus beriak. Di permukaan kolam yang dalam, dari waktu ke waktu, akan ada gelembung darah dari setiap orang. Gelembung darah pecah, dan energi warna darah yang kuat perlahan menyebar. Jadi esensi darah murni. Melihat pemandangan ini, mata Qin Yi Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak heran kolam suci ini membutuhkan begitu banyak tetua klan Phoenix, dan bahkan pembangkit tenaga listrik teratas alam surga, untuk meluncurkan formasi itu secara langsung. Mampu menekan kolam suci seperti itu menjadi tampilan yang tenang barusan. Formasi ini jelas tidak mudah. Hai. Di mata bersemangat Qin Yi Chen, celah dalam formasi semakin besar dan besar. Akhirnya, dari danau suci, sepertinya terdengar suara agung Feng Ming, dan formasi itu akhirnya terbuka sepenuhnya. Pada saat ini, danau suci benar-benar terbuka. Angin kencang antara langit dan bumi meletus, dan sepertinya ada jalur suara Feng Ming yang terus bergema. Semua pembangkit tenaga Phoenix Clan muram dengan ekspresi serius ketika mereka mendengar suara burung Phoenix tua ini. Mata mereka penuh hormat. Danau suci telah dibuka. Semuanya, cepat masuk ke dalamnya. Dan apa yang bisa kamu peroleh pada akhirnya tergantung pada kekayaanmu sendiri. Suara Feng Ying bergema saat ini,
Saat suaranya jatuh, sudah ada lebih dari selusin klan Phoenix Clan di sekitar kolam suci. Dan matanya penuh antusias melihat kolam suci. Dan segera dia pindah ke kolam suci. Saat mereka masuk, riak di permukaan Sentan banyak berfluktuasi. Dan samar-samar, Qin Yichen bisa melihat wajah pembangkit tenaga listrik klan Phoenix dengan dua basis budidaya yang lebih rendah. Dan segera muncul sentuhan rasa sakit. Tampaknya menerima rasa sakit dari baptisan darah ilahi tidaklah mudah. Kalian bertiga, tolong cepat turun. Jika Anda tidak tahan, keluarlah dengan cepat. Ini tidak memalukan. Baptisan darah ilahi dari suku saya, tidak semua orang mampu membelinya. Mata Feng Ying memandangi tiga orang Qin Yichen, dan suara samar juga terdengar. Ah, mendengar ini, Qin Yichen mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam. Tetapi dengan sentuhan ketekunan di matanya, kesempatan ini sulit didapat. Bahkan jika dia harus menanggung rasa sakit yang parah, dia tidak akan pernah kembali. Jika Anda tetap di dalamnya secara paksa, begitu Anda kehilangan akal sehat, Anda akan menjadi bagian dari kumpulan energi suci. Saat Qin Ye bersiap untuk pergi keluar, pengingat lembut terdengar tiba-tiba. Mendengar suara ini, tubuh Qin Ye bergetar, tetapi bukannya menoleh. Dia melangkah dengan tegas dan mengikuti di belakang Qin Yichen, terjun ke kolam suci.